Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiarini Hestulestari, Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2018, nomenklatur Balai Laboratorium Kesehatan berubah menjadi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi. Dengan adanya kalibrasi ini, maka ada tugas yang akan diemban oleh kami untuk membantu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menjamin mutu layanan kesehatan dan menjaga alat-alat kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dikalibrasi secara rutin. Bahwasannya kami sudah mempunyai aplikasi untuk pelayanan kalibrasi yang menjadikan nanti memudahkan pelayanan kalibrasi ini bisa diakses oleh Bapak Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh DIY. Besar harapan kami dengan adanya fasilitas aplikasi tersebut, Bapak Ibu lebih bisa mudah mengakses pelayanan kesehatan untuk kalibrasi di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi. Kebijakan kalibrasi alat kesehatan dan laboratorium di daerah istimewa Yogyakarta tentunya ada peraturan gubernur yang memayungi, di mana nomenklatur Balai Laboratorium Kesehatan sudah berubah menjadi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi berdasarkan peraturan gubernur nomor 87 tahun 2019, di mana salah satu ketugasannya adalah merupakan menjadi kalibrasi alat laboratorium dan alat kesehatan. Fungsinya akan memberikan pelayanan kalibrasi alat laboratorium dan pengujian alat kalibrasi kesehatan, di mana peraturan yang memayungi banyak sekali peraturan. Salah satu di antaranya adalah keputusan Dirjen Yankes nomor HK 02.02.1/1485 tahun 2019, di mana tentang izin operasional institusi pengujian Vaskes BLKK Dinas Kesehatan DIY. Kemudian kita juga mengacu PMK 43 dan juga tentang puskesmas. Tujuan daripada kalibrasi tentunya menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan yang layak pakai di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya. Dan tentunya ada ketugasan yang harus dilakukan Bapak Ibu di Fasyankes, di mana harus melakukan uji atau kalibrasi secara berkala ke Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, BLKK dengan sudah ditunjuknya SK Dirjen tadi, maka kami bisa melakukan pelayanan kalibrasi. Ini kami tunjukkan bahwa ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan, di mana di poin kedua dituliskan bahwa alat kesehatan yang digunakan di Fasyankes dan Fasyankes lainnya harus dilakukan uji kalibrasi secara berkala oleh balai atau institusi penguji. Sedikitnya 1 tahun sekali. Dan ini ada surat keputusan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan, di mana Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi ini sudah memperoleh izin operasional sejak tanggal 2 April. Nah, ini peraturan perundangan yang besar yang memayungi untuk pekerjaan atau pelayanan kalibrasi ini meliputi Undang-Undang Nomor 36
tahun 2009, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Permenkes 54 tahun 2015, kemudian Permenkes Nomor 1691 tahun 2011, dan juga ada Permenkes 34 tahun 2017, dan akreditasi Puskesmas di Permenkes 46 tahun 2015. Nanti akan kami perlihatkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Puskesmas atau Fasiankes lainnya melakukan kalibrasi itu ada di Permenkes yang sudah mengaturnya. Ya, ini saya kira di Undang-Undang 36 ya, bahwa alat kesehatan itu apa, di sini juga sudah dituangkan. Kemudian terkait dengan yang dimaksud dengan pengamanan alat kesehatan ini juga ada di Undang-Undang Nomor 36 di pasal 98 dilanjutkan dengan pasal 104. Bisa dilihat bahwa tentunya harus kita lakukan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan alat farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat mutu dan atau keamanan dan atau khasiat atau kemanfaatan. Jadi ini ditekankan bahwa kalibrasi itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2019, di sini juga sudah dituangkan di pasal 16 ayat 2 bahwasannya harus diuji alat kesehatan tersebut dan dilakukan kalibrasi secara berkala oleh balai penguji atau institusi pengujian. Kemudian di pasal 16 juga disampaikan ketentuan pengujian dan atau kalibrasi peralatan medis standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu dan manfaat dilaksanakan dengan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi ada alat-alat tertentu yang memang harus dilakukan 1 tahun sekali dan jenisnya apa ini sudah ada di dalam peraturan yang ada. Kemudian di pasal 17 juga dituangkan apabila kemudian Fasiankes tersebut tidak melakukan kalibrasi, maka bisa ada sanksi yang diterima, yaitu tidak diberikan izin mendirikan dan kemudian dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit. Jadi ini sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2000. Kemudian pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 ini juga sudah disampaikan, mungkin Bapak Ibu yang ada di Puskesmas juga sudah paham. Monggo kita buka lagi peraturan tersebut bahwa ada persyaratan peralatan Puskesmas, di mana di dalam pokok pikiran kedua ini sudah dikatakan agar pelayanan diberikan dengan aman dan bermutu, maka peralatan medis dan non-medis tersebut dipelihara dan berfungsi dengan baik, serta dilakukan kalibrasi untuk alat-alat ukur yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan kemudian di dalam elemen penilaiannya juga di situ sudah terlihat bahwa di poin 6 ini dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non-medis yang perlu dikalibrasi. Jadi memang tidak semuanya dilakukan kalibrasi sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian juga kita harus melihat di Permenkes nomor 54 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, ini di pasal 4 ini disampaikan bahwa alat kesehatan yang dilakukan pengujian dan atau kalibrasi merupakan peralatan yang digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, rehabilitasi, dan penelitian medik baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki parameter penunjukan keluaran atau kinerja.
Kemudian juga bisa dilihat lagi di pasal 8 terkait dengan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan yang dilakukan berkala sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian juga bagaimana pengujian terhadap kalibrasi pesawat Sinar X ini tidak perlu dilakukan apabila pengujian dan atau kalibrasi jatuh pada tahun yang bersamaan dengan uji kesesuaian pesawat Sinar X. Nah, monggo nanti kita sama-sama mencermati kembali Permenkes ini. Nah, kemudian ini perlu kami sampaikan bahwa kemudian ada sanksi yang bisa dibebani tadi ya, terkait dengan kalau kita tidak melakukan pengujian kalibrasi, tentunya akan ada pencabutan izin operasionalnya. Jadi ini monggo untuk bisa kita tepati, jangan sampai izinnya dicabut. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini adalah foto-foto ketika ruangan kalibrasi kami dibuka atau disahkan oleh Bapak Sekda ya. Jadi dilonceng, maksudnya dilonceng oleh Bapak Sekda pada tahun 2019 maaf, 2000 setahun yang lalu ya ini. Jadi ini setelah puasa ini. Bapak Sekdanya masih Bapak Gatot. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Silahkan bergabung di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami uraikan mengenai sistem informasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan secara online menggunakan Katalis. Katalis merupakan akronim dari Calibration of Medical Device Information System. Katalis merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY untuk mempermudah pelayanan kalibrasi alat kesehatan kepada pelanggan. Katalis dapat diakses oleh masyarakat atau instansi pelayanan kesehatan yang ingin mendapatkan layanan kalibrasi dengan mengakses website Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY dengan alamat www.labkes.jogjaprov.go.id. Berikut adalah halaman depan dari Katalis. Pelanggan dapat melakukan download panduan Katalis dengan klik panduan Katalis pada link yang tersedia di bagian paling bawah. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi akun dengan klik belum punya akun. Kemudian silahkan diisi dengan lengkap formulir yang sudah disediakan pada sistem, kemudian klik daftar. Nah, ini kami contohkan untuk melakukan login dengan user yang sudah tersedia di kami. Nah, berikut adalah tampilan awal setelah pengguna atau pelanggan berhasil melakukan login. Terdapat menu yang disediakan bagi pelanggan yang terdapat pada sidebar sebelah kiri layar, yang meliputi ada home, yang merupakan halaman pertama ketika pelanggan berhasil melakukan login. Kemudian ada notifikasi kalibrasi, yang merupakan halaman untuk reminding atau pengingat untuk alat-alat kesehatan yang akan segera berakhir masa sertifikatnya. Kemudian ada order kalibrasi, yang merupakan halaman untuk melakukan order kalibrasi. Kemudian ada invoice, yang merupakan halaman untuk mencetak invoice atau tagihan per order kalibrasi. Kemudian ada hasil kalibrasi, yang merupakan halaman untuk melihat hasil kalibrasi. Kemudian ada keluhan, yang merupakan halaman untuk menyampaikan keluhan pelayanan kalibrasi kepada manajemen Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY. Kemudian ada aset kesehatan, yang merupakan halaman untuk melakukan editing alat-alat kesehatan milik pelanggan. Kemudian ada profile, yang merupakan halaman untuk mengedit profil pelanggan. Kemudian ada logout, yang merupakan tombol untuk mengakhiri halaman pelanggan. Baik, kemudian kami jelaskan bagaimana pelanggan melakukan order secara online untuk pelayanan kalibrasi alat kesehatan. Jadi silahkan klik order kalibrasi pada menu di sidebar sebelah kiri. Nah, kemudian silahkan klik order atau buat order. Nah, di dalamnya sudah terdapat aset alat kesehatan yang dimiliki oleh
pelanggan, di mana pelanggan tinggal memilih atau melakukan centang di sebelah kanan layar ini, di mana bisa memilih alat yang akan dilakukan kalibrasi di Balai Laboratorium Kesehatan. Apabila aset alat kesehatan ini yang akan dilakukan kalibrasi belum tersedia pada halaman tersebut, pelanggan dapat menambahkan alat kesehatan dengan melakukan input. Nah, ini silakan diinputkan untuk alat-alat kesehatan yang belum tersedia pada menu order kalibrasi. Nah, apabila sudah ada di dalam aset alat kesehatan, maka langkah yang selanjutnya bisa dilakukan adalah melakukan klik pada pilih, ya, centang pada pilih, di mana pelanggan akan melakukan kalibrasi alat kesehatan. Saya contohkan, misal rumah sakit ini akan melakukan kalibrasi timbangan bayi dan timbangan dewasa. Jadi ada misal dua alat yang akan dikalibrasi, kemudian klik daftar. Nah, setelah klik daftar, maka akan muncul di sebelah di layar di paling atas ada nomor order, waktu pendaftaran, kemudian jumlah alat yang dilakukan pendaftaran, kemudian total biayanya, kemudian statusnya yaitu baru pendaftaran, kemudian ada aksi, ada detail, dan ada ubah. Jadi kalau nanti misal seandainya ternyata ada kesalahan, ternyata mau tambah satu atau dikurangi satu dan lain sebagainya, bisa kemudian klik diubah di sebelah aksi. Nah, di sini kemudian jadwal kalibrasi belum tersedia, ini akan diisi oleh petugas dari kalibrasi alat kesehatan yang nantinya kemudian akan melakukan kalibrasi alat kesehatan on the spot ke rumah sakit yang bersangkutan. Misal saya contohkan di sini, saya login sebagai petugasnya. Nah, maka pendaftaran atau order yang sudah dibuat oleh pelanggan tadi akan masuk ke dalam menu dari petugas kami. Kemudian petugas kami akan melakukan input kapan dilakukan kalibrasi, misal tanggal, misal hari ini juga akan langsung dilakukan kalibrasi. Nah, kemudian disimpan. Nah, maka yang terjadi di rumah sakit yang bersangkutan tadi, maka sudah ada jadwal kalibrasinya. Nah, ini yang sudah terjadi. Nah, kemudian tinggal pelanggan menunggu kapan petugas ini datang, yang akan kemudian diinputkan hasil-hasil kalibrasinya pada halaman pada milik petugas. Jadi akan misal saya contohkan di sini, misal sudah dilakukan kalibrasi, kemudian dia akan inputkan hasilnya. Nah, hasil yang sudah diinputkan atau sudah selesai yang dilakukan oleh petugas kalibrasi akan juga terdapat notifikasi pada email rumah sakit yang bersangkutan. Nah, kemudian saya masuk lagi ke halaman yang selanjutnya. Nah, ini untuk ini sudah selesai. Ketika sudah muncul tombol evaluasi ini, maka kalibrasi sudah selesai dilaksanakan dan sudah ada hasil yang diinputkan oleh petugas kalibrasi yang bersangkutan. Nah, pelanggan juga bisa melakukan cetak invoice di dalamnya di menu ini. Jadi misal tadi yang diorderkan adalah nomor order 016 dengan biaya sekian, ini bisa kemudian dicetak invoice-nya atau tagihannya. Kemudian pelanggan juga bisa melihat hasil kalibrasi yang sudah diinputkan oleh petugas kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY. Namun pelanggan diminta untuk melakukan input evaluasi terlebih dahulu. Jadi sebelum pelanggan sebelum bisa melihat hasil kalibrasinya, pelanggan diminta untuk melakukan input evaluasi terlebih dahulu. Jadi ada beberapa progres di dalamnya yang ini pelanggan dimohon untuk mengisi penilaiannya. Jadi ada pendaftaran, penjadwalan, pelayanan, dan hasil. Misal penilaiannya misal puas, dan puas.
kemudian klik simpan. Nah, maka kemudian baru bisa pelanggan untuk melihat hasilnya. Jadi ini hasil. Nah, pada menu ini, hasil kalibrasi ini, pelanggan hanya bisa melihat hasilnya dan sarannya saja. Untuk sertifikatnya tetap akan dicetak oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY dan bisa diambil setelah melakukan pembayaran dengan menyerahkan bukti pembayaran. Nah, menu yang lain adalah pelanggan bisa menyampaikan keluhan kepada manajemen Balai Laboratorium Kesehatan ketika misal seandainya didapat keluhan atau masukan atau kritik dan saran kepada pelayanan kalibrasi alat kesehatan. Ini bisa kemudian dikirimkan misal seandainya saya isi, misal katakanlah sudah baik misal, atau nah nanti akan ada balasan dari manajemen Balai Laboratorium Kesehatan untuk membalas keluhan, kritik, saran, dan masukan yang sudah disampaikan oleh pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah untuk aset alat kesehatan. Di sini ini adalah aset-aset alat kesehatan yang terhubung sebetulnya dengan order kalibrasi ketika kita mau menambah aset alat kesehatan. Jadi ini bisa kemudian kita hapus, kita ubah, dan lain sebagainya. Ini adalah alat kesehatan milik pelanggan. Kemudian menu yang lain adalah profile. Ini kemudian bisa dijadikan untuk merubah profil dari rumah sakit yang bersangkutan. Nah, ini di halaman home. Nah, ini adalah layanan kalibrasi yang di rumah sakit yang bersangkutan. Jadi ketika melakukan order, maka akan ada muncul satu di sini belum dijadwalkan, satu. Ketika sudah dijadwalkan, maka kemudian akan belum dikalibrasi. Ketika hasil sudah diinputkan, kemudian ini akan ada reminding untuk mengisi evaluasi, dan apabila ada keluhan yang disampaikan dan belum ditanggapi akan muncul di sini. Nah, demikian panduan singkat tentang penggunaan katalis untuk pengguna. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada panduan katalis dan bisa di-download di halaman depan di panduan katalis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.